diusir semua. Ya. Yang ke-10, memiliki keluarga yang 2 kali Anda, saya dendam. Ya. Memiliki keluarga yang mendukung. Kalau yang sudah punya suami, suami harus mendukung. Kalau yang punya istri, istrinya harus mendukung. Betul? Sebab kalau Anda tidak dukung, kerjanya itu akbar. Ya, lah saya suami istri kerja di asuransi, terus anak saya tiga di asuransi. Waduh, kalau berarti dari teman-teman Pak Husin kayak kerajaan, kerja tetap kerja, bisnis tetap bisnis, harus profesional. Ya, jadi kalau anak saya 3, anak saya ini yang nomor 2 sudah AM, yang gede ini nanti ini dilantik tanggal 29 ini jadi UM. Yang cewek di Malang itu jadi AM, agen melulu. Ya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi semua bisnis ini, sehingga apa, banyak orang itu trust dengan kita. Kenapa? Satu keluarga di asuransi. Luar biasa. Saya di gereja itu nggak pernah nawarin asuransi, jujur. Tapi tiba-tiba, tuh, ya kan kayak, nggak apa-apa, cuma mau ditawarin orang. Nah, sekarang saya punya saingan sama satu gereja sama kamu, tak apa-apa kamu cakekin. Jemaatnya gereja itu ribuan, saya baru cuma 20 masih ada banyak. Cuma kamu ini orang itu sungkan. Jangan sungkan, harus letter ya. Saya dulu itu mau dikerjakan di bank, gajinya lumayan gede. Pekerjaannya gimana? Gampang. Di bank sama manajer. Yang itu duit. Saya ketemu orang kaya. Orang kaya ini ya bisnisnya udah luar biasa. Suatu ketika hancur, gagal sampai dia itu ketemu saya itu suruh isi. Terus dia itu pakai kaos kutang, kaos oblong itu ya, pakai celana yang jalan itu seperti orang Arab. Pak Sopo ini, dia ngomong, siapa? Aku bisa begini, wajib cerita itu. Aku hancur, aku sudah gagal. Loh, apa kamu nggak bisa pakai aja? Kamu mungkin, itu kamu, ya kan? Terus saya bilang, kamu mau tak kenalin satu orang yang bisa nolong kamu, yang bisa membuat kamu bangkit. Mau nggak? Mau. Bener ya? Ya sudah, tak ajak. Tak ajak ke rumah. Bentar. Siapa ya? Tak kenalin dengan siapa? Isra. Bukan. Tak kenalin dengan cermin saya. Saya punya cermin kan? Tak ada ini loh. Yang bisa nolong kamu mana? Siapa yang bisa nolong? Dari sendiri. Tidak ada orang bisa. Kalau kamu nggak punya ini, siapa bangkit berdiri nggak bisa. Dulu saya juga gitu. Saya waktu bankrupt, saya mau lari ke Amerika. Gagal. Mau jadi buruh saya di situ. Karena teman saya di situ, gajinya 3.000 waktu respon itu 12.000 aja lumayan, 36 juta. Bayangkan aku kerja di sini gajinya 3 juta, anak lu, iya kan? Sampai macam-macam ya. Tapi untung saya nggak diizinkan ke Amerika. Ternyata di Amerika itu bayarnya gede, 3.000 mamanya kan. 3.000 36 juta katakan ya, 1 bulan. Berarti 3 juta sehari kan? Saya kerjanya sampai sekali enggak kasih kursi ya. Teman saya kerja di Philadelphia itu pulang 6 bulan. Kenapa bang? Aku wajib. Aku naik lo buisin dan tembok ini jadi karena pengawasi. Kesel sampai pulang. Proses laki loh. Tapi di sini kerja. Dokter aja keluar dari pekerjaannya dokter. Alasannya apa? Aku jadi dokter ketemu dia mau sakit-sakit kau. Betul nggak? Betul. Kalau kamu ketemu siapa? Bos top yang kamu temui. Ya toh? Sehingga karena kamu itu ketemuin bos-bos terus, sehingga secara nggak langsung kita punya passion, aku harus jadi bos. Padahal jadi bos beneran. Iya kan? Betul nggak? Betul. Oke,
sudah jelas ya. Jadi memiliki keluarga yang mendukung itu penting nggak? Penting. Saya punya satu teman AM di Jakarta itu namanya Bilqis. Kamu punya CD tak pinjam. Saya waktu ngisi di Rupipa itu kan ada Bilqis itu sharing. Bilqis benar. Dia ditinggal suaminya dan dia dapat asuransi. Terus dia meneruskan, dia kerja di asuransi, dia cuma jual syariah. Dia punya anak itu masih kecil-kecil remaja. Setiap dia mau prospek ketemu orang, dia ngomong sama anaknya, ayo kita doa, sebut nama orang yang mau ditemuin Umi. Ya, setiap dia doa selesai, dia ketemu orang itu seperti dibuka, sehingga dia top syariah tahun 2012 top syariah. Ya, jadi doa itu penting. Jadi pendukung itu doa. Kalau suami yang nggak kerja di Prudential, istri, Mas, ayo Mas, doa aku supaya aku hari ini dapat rezeki. Ya kan? Saya selalu setiap hari itu juga sama istri saya, karena saya sudah tinggal sama istri saya. Anak-anak saya sudah nggak mau tinggal sama saya semua. Ya, karena sudah dari gede gitu. Saya tinggal berdoa, saya setiap hari ya berdoa sama istri saya. Masuk kantor belum mengerjakan apa-apa, saya juga berdoa. Karena tanpa doa saya tidak pernah bisa. Ingat ya, sepintar-pintarnya orang, kalau Anda tidak berdoa, tidak mungkin bisa. Ini ada satu kata-kata bagus, saya baca lagi. Ini ada penulis dari kutipan perkataan dari Henry Ford yang mengatakan begini: jika kamu berpikir kamu gagal, kamu benar gagal. Jika kamu berpikir kamu takut, kamu benar takut. Jika kamu ingin menang, tetapi berpikir kamu tidak bisa, hampir pasti kamu tak akan menang. Okay? Jika kamu berpikir kamu akan kalah, maka kamu sudah kalah. Karena dari dunia ini kita pahami keberhasilan diawali dengan kemauan. Semuanya bergantung pada pikiran. Jika kamu berpikir kamu kalah, kelas kamu benar kalah. Kamu harus berpikir tinggi untuk naik. Kamu harus yakin akan dirimu sendiri. Sebelum kamu dapat memenangkan hadiah, pertempuran hidup tak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat atau pintar, atau yang lebih cepat. Karena cepat atau lambat, dia yang berhasil dengan pikiran yang positif. Jadi gini, artinya kalau saya dulu lemah dalam, saya nggak bisa motivasi saya sendiri, orang lain udah ngomongin Sakno Yusin ya bangkrut, tidak ada seorang pun yang mendekat dengan saya. Jangan orang saudara kandung saya jangan, itu aja beneran. Karena cerita itu aja beneran, takut sama saya. Saya ngomong sama anak saya, jangan minta belas kasihan sama suami. Aku bilang ini, aku punya prinsip, selama aku mau, aku pasti sama. Ya kan? Saya buktikan, Prudential. Ternyata betul. Saya tidak pernah punya pikiran saya setiap tahun harus keluar negeri. Dulu saya kerja sendiri, mau ke Singapura, istri saya sekali-kali ke Singapura. Saya apa mau tiketnya berapa? Terus hotel begitu. Terus ya kan? Nggak berani. Tapi di Prudential, saya keluar negeri, saya ngomong sama Prudential, oke, saya keluar negeri mau, ya. Setelah pulang, saya lihat akun saya itu diisi lagi. Kok diisi lagi? Aku bilang, gak usah diisi lah. Gak bisa. Itu loh hebatnya Pak Rizal. Saya bilang, ini durung teh. Engkau gak bisa. Kalau aku gak ngisi lah, tambah nopo deh, aku gak.
Tapi kalau kita bisnis sama orang, kita itu punya sindrom namanya apa? G H apa? B artinya kalau kita kerja sama orang, gaji habis, bulan belum habis. Tapi kalau kita di provinsial, bulan ini loh habis, gaji nih gak habis sampai bingung. Iya kan? Loh, bukan kita ini gini loh. Ya apa ya? Aku ini gak pengen nyombong, enggak, aku orangnya biasa. Cuma kan karena gini, karena tuntutan. Kalau saya mau merekrut orang gede, orang bos, saya kan juga harus mosok pakai Avance, ya kan? Enggak. Saya ganti-ganti mobil, saya semua ganti-ganti mobil sama istri saya. Duitku kalau tak ganti mobil, loh, aku nggak pernah beli mobil kok. Lah aku ganti-ganti. Lah sih ganti, saya mau ganti anak sahabatku. Tapi tak bukan rahasianya, makanya harus jadi leader. Leader harus jadi leader, ya paling nggak itu AM, SI. Kenapa? Kamu beli apa? Saya bingung itu, agen-agenmu sama manajer. Lah aku itu mobil dulu, saya bingung agen-agenmu sama manajerku. Tahu sih itu mobil mana? Aku nggak kerja lah, kayak kerja itu kayaknya gini. Itu manajerku bingung. Pak, itu mobil mana? Iya. Waduh Pak, apa? Enggak apa sih. Aku kewajiban kalau ada duit kayak sampai. Betul nggak? Betul. Loh, tapi suka dukanya pernah loh. Saya waktu satu hari, saya ini betul-betul dalam keadaan betul karena rekrutan susah, jual susah. Wah, stop. Waktu Pak habis pilot ya 2004 naik. Saya mau mengeluh sama agent, nggak etis, ya toh? Akhirnya saya punya teman akrab ya agent, ya waktu duduk di suatu tempat ya, tempat itu tiba-tiba itu ada sapi, ada kambing, sapi itu enak ya. Terus aku ngomong gini, aku tak bisi sapi, kok bisi enggak, rumah, tak bisi. Kata sapi ini nangis. Kok bisi apa? Tak tanya sapi. Boleh agen sekarang susah yo, prospek juga susah, aku susah nangis sapi. Aku balik mana, tapi ingat, aku bisa buat sapi ini lari kencang walaupun sapi gak salah. Mosok tak cedek lagi, tak bisi lagi, selesai ruang. Kok bisi apa? Gampang tapi pipi perlu jadi agen. Sapi pun gak akan jadi agen. Malah bisa. Wah. Jadi yang bisa merubah diri Anda siapa? Diri. Ya, teman, leader Anda hanya cuma memotivasi. Tapi yang bisa berubah adalah Anda sendiri. Ya, tidak ada seorang bisa berubah tanpa Anda mau berubah sendiri. Saya nyuruh anak saya itu, ojo nakal, ojo gini, kebiasaan jelek. Pulang sepatu dilempar gini-gini waktu sekolah. Tapi saya sendiri pulang kerja buat ini. Jadi yang harus berubah dulu saya kan. Saya takut ada gerak. Anak saya lihat. Akhirnya anak saya juga ikut sana. Ya tak? Jadi kita bisa merubah diri orang kalau orang itu mau merubah dirinya. Oke? Tidak ada seorang pun yang mampu. Kalau kita masuk dalam ciri-ciri tersebut, tidak diragukan, Anda pasti sukses dan berhasil. Miliki semua apa yang Anda tahu. Ya, karena kalau Anda mau menuruti, itu untuk diri Anda, untuk diri saya. Diri Anda juga diri saya sama. Sampai sekarang saya tetap belajar. Saya tiap hari itu minimal itu datang itu 20 menit saya mesti baca buku. Kalau nggak gitu ini ketun, ya loh. Soalnya kok itu duit terus bahaya. Loh, saya punya cerita. Ada seorang yang kaya raya ya di rumahnya itu, wah, tiap hari berantem, gegeran dong.
Sebelahnya dia, ini pabrik tahu suami istri, miskin, pabrik tahu kecil-kecil. Tiap hari itu nyanyi-nyanyi. Wah, mulai ini apa? Tahunya nyanyi-nyanyi. Sampai kita ini sembarang ono, tapi kok saya gegeran, iya aku nggak pernah puas, pokoknya dia bisa puas gegeran. Ya kan? Betul nggak? Mari itu gara-gara minta kodel itu. Kakek titik lho, muamu. Minta kodel sing natural kok lho. Kodel piro sih hargane? Iya kan, gegeran gara-gara itu. Akhirnya dia waktu naik loteng, dia lihat suami istrinya mungkin udah peduli sama dia, kok nyanyi. Waduh. Tiba-tiba ternyata dia ngomongnya karena dia nggak punya duit, semua sukacita. Besoknya dia ambil 1000-an, tukar 1000-an itu kurang lebih ada 5 juta, 1000-an itu wah, tak bokok, disumbang ke pabrik tahu. Udah dikasih duit. Enggak, hari pertama gak ada nyanyian. Karena banyak kamar gitu duit. Akhirnya kami gak jual. Cuma itu, kok itu piro? Ini 100, ngapur aku itu cuma sampai enggak, wah kelek. Kamu agak uang itu bisa membuat orang mabuk kepayang, ya. Tapi kita harus tahu, uang bukan segala-galanya untuk kita kan. Tapi ingat, tidak ada uang segala-galanya kita harus. Ya, jadi kita harus halal. Kita kerja harus cari duit, betul. Tapi duit itu jangan menguasai kita yang menguasai. Kalau kita dikuasai duit, wah, aku hari ini kalau dikasih duit jujur ya. Aku nyolong Batam mau bojonya, kono nak bojo. Wah, kayak bojo, tapi kawan. Bojo situ masakane 10. Bojo loro 20, bojo telu 30. Ya, cari bojoku, cari temanku gini. Kon salah. Kon boleh kamu ngeduk. Kalau kawin 10, bodohnya 1.000 kerja sama. 1.000 dodol dawet. Dodol rujak. Lopes. Betul. Untuk sore karena oleh piro? Oleh 3.000. Coba 3.000. Memang tidak mudah untuk melakukan ini. Semua, tetapi bila kita yakin dan selalu berpikir positif, itu sudah membuat diri Anda minimal 90%. Makanya jangan punya pikiran yang negatif. Kalau orang selalu pikir negatif, selalu hidupnya negatif. Selalu ngerasani wong, gak puas delok wong. Engko lek wong sugih ngono, wah, iku lek ketemu Pak KPK pasti kecekel. Lho apa urusane ketemu KPK udah kerja beneran kok. Lah kita ini dari nol sampai punya ratusan miliar, enggak. Punya puluhan miliar. Juga nggak dicek sama KPK. Dari mana dulu? Tanya dulu sama Prudential, aplikasi Prudential yang artinya apa? Kalau kita ini punya pikiran yang positif, maka hasilnya juga positif. Kalau pikirannya negatif, ya negatif terus. Pikiran itu gak berguna. Caranya ya kok, ya beneran diri itu. Jadi ketemu orang itu jangan underestimate, ya. Enggak seperti Angel ngomong gini, nama saya Angel. Kok ngomong Angel malah padahal bener dia Angel. Ya bener nama Angel. Tapi kalau dirasakan ngomong kok Angel. Loh, hebat ya. Itu orang yang jealous. Ya. Jangan marah sama saya bilang lewat salah. Oke ya, jadi kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita harus punya pikiran yang positif. Terus jangan takut berpikir, juga harus berani mimpi besar. Mimpi bayar nggak? Enggak. Ngono kawan ini. Mimpi yo. Saya barusan goal setting dengan grup saya. Itu manajer saya itu saya suruh ngumpulin apa? Kamu tak bagian ngumpulin brosurnya Avanza, brosurnya Xenia, brosurnya apa? Pajero, brosurnya mobil, brosurnya rumah. Kumpulin banyak. Waktu kalau setting selesai, goal apa? Ayo bagi. Goal tempelin mana yang kamu beli.
Orang yang mampunya cuma pikirannya Avanza, gunting Avanza, tempelin, ya kan? Itu ditaruh di tempatnya dia, di kamarnya, dan selalu aku harus dapat ini, aku harus dapat ini, pasti. Ya, tapi cuma aku harus dapat ini, tapi gak ngaling-ngaling, gitu. Aku harus dapat ini, makanya hari ini aku harus pergi. Nah itu, ya kan? Aku harus dapat ini, saya banyak orang. Ya kan? Jadi itu adalah visualisasi. Artinya apa? Kita harus visualisasikan supaya kita mencapai apa yang kita inginkan. Angel, aku mau tes kamu boleh nggak? Nggak apa-apa, aku seneng sama kamu. Lu nanti kasih hadiah kalau kamu bisa, gitu loh. Nggak ya, lihat ya. Ini sudah sering aku tes karena dia orang baru, aku nggak pernah lihat. Aku lihat mau tes sama dia, tapi yang udah tahu dia. Itu, aku yang tes kamu, betul nggak? Orang yang perlu visualisasi, betul nggak? Betul nggak? Orang perlu visualisasi, perlu ya. Sehingga kalau visualisasi pasti kita tahu, ya kan? Oke. Kalau saya nunjuk angka gini, kamu harus cepat ngomong berapa. Saya ingin visualisasi. Ini berapa? Yang kenceng. Ini? Loh. Ini berapa? Ini? 1 tambah 1. Loh. Kamu ini berapa? Anda kurang beruntung. Ya kan? Itu loh visualisasi pentingnya di situ. Betul nggak? Ini berapa? 1. Ya 1. Ini berapa? 2. Cepat gelir itu. Ini berapa? 1 tambah 1. 3 loh. Karena dia tak tuntut visualisasi. Artinya matanya dia tertipu dengan apa yang dia dengar. Ya nggak? Betul? Saya mau tes lagi orang yang saya tidak kenal. Yo, kalau dapat 200.000. Benar ini. Ayo, siapa namanya? Aldior. Oh itu. Linda. Ninda. Aku nanti kalau kamu bisa nebak, aku kasih kamu hadiah 200.000. Kalau nggak bisa? Kalau aku 200.000 kecil. Oke? Saya cuma tanya sama dia, kamu sering lagu-lagu nggak? Suka? Kamu sering dengar lagu-lagu kan? Oke. Saya tanya, saya nanti nyanyi judul lagunya siapa, yang nyanyi siapa, kamu harus tahu. Ini umum. Ya, dengerin ya. Berani nggak? Berani kan? Cuma nebak salah ya wes kok. Ya kan? Nah, menang kan Anda dapat 200.000. Ini saya nyanyi, coba dengerin lagunya, judulnya apa, yang nyanyi siapa. Ya, oke. Nyanyi gini. Pernah ku mencintaimu, tapi tak begini. Yang nyanyi? Yang nyanyi A? Yang nyanyi Husin, di Jakarta. Saya tanya coba judul lagunya siapa, yang nyanyi sih? Yang nyanyi siapa? Husin. Anak. Salah. Sekarang saya tanya, yang belum full time siapa? Bapak tadi cuma belum full time, satunya ada lagi nggak? Belum full time. Siapa yang mau diuji? Kalau dapat 200.000. Oke. Kalau dapat Anda dapat 200.000 kan? Oke. Ini guys, supaya saya nggak dianggap curang, saya minta Bambang Susilo Yudhoyono. Kamu tolong pegangin bolpen ini. Bolpen ini kamu pegang gini, jangan berubah. Nanti kalau saya ngomong jangan berubah. Oke? Pak, sama namanya Pak? Pak Samsudin. Pak Samsudin, Menteri Pak. Bapak lihat bolpen ini? Oke. Tangan Bapak sekarang ditaruh di atas gini. Takut gini Pak. Oke? Pelan-pelan Pak, tunjukin sini. Tes. Pelan-pelan. Ayo. Iya. Ibu harus lihat. Pelan-pelan aja. Dapat ya? Tenang. Betul? Ulang sekali lagi. Lihat lagi Pak. Tenang kan? Karena fokus. Coba mata Bapak tutup satu. Tutup satu aja.
Tutup satu, nggak boleh lihat ya. Pertanyaannya, Bapak masih kelihatan ini nggak? Pasti? Oke Pak, tunjukin tangannya Pak. Dapat 200.000, tunjukin Pak. Sihu. Takut nanti, katanya masih lihat. Ya. Jangan marah dengan saya. Ini namanya kenapa kita harus fokus. Kalau matanya satu di LMR, satunya di 75. Oke? Artinya apa? Pesan moralnya kalau kita mau bisnis satu tujuan di prudent top. Apakah kan dulu tidak bisnis itu pengen, tapi dia menganggap lebih baik di prudential. Dulu di high desert juga top, ya kan? Tapi loh saya punya agent sekarang AM, Willy itu juga guys. Tak telepon kan nggak mau pertama. Oh coba, aku dijanjiin 60 juta aku sak bulan. Terus berapa tahun? Terus 3 tahun. Terus 60 juta. Minimal jadi dapat 10%. Tapi sekarang, ya nggak dapat. Tapi sekarang buka agensi manajer sendiri. Buka apa namanya GE. Ya kan? Dari agensi kenal ya Pak Willy ya. Ingat ya, kenapa kita tidak bisa dengan mata satu? Karena kita ini punya fokus dimensi. Coba Anda nggak usah ngelanggar ya. Ini Anda lihat ya, lihat ya. Di sini ya teman ya. Coba Anda tutup mata satu ditutup, pakai terjunkan mata satu. Terus pindah tutup yang ini. Berubah nggak? Berubah? Jadi kalau kita nggak fokus, jangan harap Anda bisa berhasil. Oke? Mana pointer saya? Oke. Harus punya mimpi besar dan pikiran mimpi yang besar, juga harus berani berpikir besar. Pak, kok pas gombal? Enggak, karena kalau Anda mimpinya kecil, ya gambarnya kecil. Kalau Anda mimpinya besar, pasti dapat besar. Beda Pak orang yang melihat sama orang yang nggak melihat. Ingat ya? Setuju. Orang yang melihat tahu pasti itu apa, tapi yang nggak melihat tahu itu apa, tapi nggak tahu itu apa. Dengar apa itu ya. Contohnya gini, saya punya tetangga waktu di kampung dulu, waktu saya kecil-kecil. Tetangga saya itu memang lahir memang punya cacat, matanya buta, tapi orang yang pintar, ya. Terus tetangga satunya itu sering nyanyi, dia nyanyi. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak, menghias angkasa. Itu kalau orang diajarin nyanyi, orang itu nggak buta. Tapi karena yang satu ini, dia kan nggak pernah melihat bintang kecil, dia nyanyi gini. Bintang kecil katanya di langit yang tinggi katanya. Karena dia tidak pernah melihat. Oke, artinya kalau Anda tidak pernah melihat orang sukses, Anda cuma ngomong katanya. Tapi contoh sekarang, Anda melihat orang sukses kan? Bukan kata. Kita harus melakukan. Oke? Katakan aku bisa. Setiap hari mesti kita ngomong, aku bisa. Aku bisa. Atau bisa pasti bisa. Apa bisa ya? Aku bisa. Ada lagi kamu. Kamu ngomong. Aku senang ngomong. Berarti kerja keras semua. Ya? Ya, saya kasih kesempatan 3 orang bertanya yang mungkin Anda mendapatkan penolakan waktu Anda prospek. Silakan, karena saya dibatasi sebetulnya jam 4. Ada yang mau tanya nggak? Ya, yang mau tanya. Waktu Anda prospek Anda ditolak. Waktu Anda prospek orang itu ngasih objection. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Oke. Tanya Pak Husen. Namanya siapa? Nama saya Rofi. Rofi. Iya. Bukan Rompi ya. Dari jejak karir Bapak mulai tahun 2000 kan sangat luar biasa. Enggak, saya biasa di luar. Terus pada tahun 2004 kok meloncat jadi 2007 itu sela-sela waktunya itu. Saya katakan
tadi kan, saya kehilangan. Dan waktu itu Prudential dipilotkan. Saya punya rasa banyak, bingung. Saya sampai nggak punya pegangan. Tapi itu saya dikasih tahu sama Ustadz dan takut ini, mulai saya bangkit lah. Ngerti maksudnya? Saya itu bayangin, saya nasabah sudah buahnya dipilot, tutup, Prudential ditutup, bukan ditutup, pelangnya turunin semua. Itu hampir setahun. Itu saya mulihkan itu susah. Tapi saya mikir saya harus kembali eksis. Karena waktu kita mulihkan itu juga nggak gampang, karena loh, kok tutup mana, kok dipilot mana kan gitu, ya kan? Nah, tapi setelah itu kita sudah tahu. Ini salipan saya ini kan 2012. Saya ke Amerika nggak saya masukin, saya ke profesional nggak masukin. Karena bikin sandipan, saya itu jujur nggak pernah bikin sandipan. Saya bikin sandipan itu karena disuruh sama Pak Teddy Lo waktu saya disuruh misi Grand BUI. Saya nggak pernah, kenapa? Aku dulu sandipannya orang-orang yang kadang-kadang wah, tapi pembicaranya sama sandipan itu bawa sandipan. Saya ngomong sama teman saya, aku bikin sandipan sak lagu harus pas. Gimana caranya sak lagu harus pas? Kesulitan pada ya tidak apa-apa, yang penting satu lagu harus selesai. Saya punya teman sandipannya itu hampir 1 jam. Bener nggak bohong dengan kata? Langsung datang tak sama. Sandipan luar biasa, cuma kepanjang. Ya kan? Betul nggak? Saya memang off. Mungkin 2 tahun, 3 tahun itu sudah lesu. Tapi saya mikir harus aku mau seperti itu. Ya, ternyata saya sampai sekarang. Oke, sudah terjawab. Lanjut, siapa yang ngomong? Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau nggak bertanya ya nggak apa-apa sih, saya nggak masalah. Yang tanya dapat 200.000. Pak Husin ini bingkis ya? Enggak, saya nggak pernah jual. Saya mau tanya. Ngomong-ngomong enggak. Nah, ngerti, betul. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Itu paling belakang. Dari BCA. Serang masuk ke BCA. Selamat pagi Pak. Pagi. Nama saya Amelia. Saya tadi pengen tahu, Pak Husin ini kan memang sudah lama sekali ya, dan punya kata-kata itu yang lihat opportunity, setiap ketemu orang bisa lihat. Nah, pertanyaan saya gimana kalau ketemu orang itu bisa langsung ngatrit tadi loh Pak? Oke. Saya ini baca Personality Plus itu sampai 4-5 kali. Buku. Tahu Personality Plus buku tahu? Siapa yang pernah baca buku? Apa isinya di situ? 4 karakter. 4 karakter. Ya. Jadi kalau saya melihat orang ngomong berapa detik, itu saya tahu sifatnya orang ini gimana. Sehingga saya berani ngomong. Dan sifat saya memang ya ada sanginnya, ya. Terus ada melangnya, ada xiaowei-nya. Sebetulnya kita itu nyapa orang itu nggak sulit. Saya masuk lift ya, itu kan bukan saya sendiri ya, ada 4-5 orang. Itu tuh saya masuk, orang masuk langsung saya sapa. Mau lantai berapa Bu? Atau mau lantai berapa Pak? Itu sudah nyapa nggak? Nyapa. Oh, lantai 3. Terima kasih loh Pak. Oh, nggak apa-apa, sama-sama. Bilang gitu. Mau naik ngomong sama dia. Mau kemana Pak? Mau shopping? Mau apa? Kita tanya. Ya lah. Sehingga kalau aku ngomong, banyak aku teman di kolam renang. Saya itu ikut renang karena saya juga nggak boleh badminton, saya renang. Saya renang pun saya sendirian, gitu ya. Terus pandang terus lele-lele. Lama-lama tanya, udah lama kau renang kok? Udah, aku udah memang aku sih baru. Soalnya nggak boleh badminton. Oh ya renang tuh bagus. Wah, mau cek sih saya kenal apa nama Husin. Ya pasti ngomong dong. Ya dia ngomong. Jadi sahabat nggak? Jangan kamu tawarin dulu. Karena kamu jual di Prudential itu begitu kamu masuk, wibawamu itu naik langsung. Sebelum kamu di Prudential kamu tidak punya wibawa, pasti. Kamu ketemu orang, fine aja. Begitu kau di Prudential, kamu di mana? Aku di Prudential. Karena wibawamu tinggi.
Saya dulu kerja di Persib Raden Saleh, saya sama bos saya itu takut. Ya orang makan takut sungkan. Tapi begitu saya keluar, saya di produksi, bosku takut sama ternyata telepon, Osin dulu. Oh, enggak, aku dari produksi saya ngomong, oh ya, kapan-kapan, ayo. Nah, kita tak telepon lagi. Tak apa ada. Terus kamu takut. Saya pegawainya dia, tapi karena saya di produksi, saya tidak tahu. Ya, makanya saya ngomong sama kalian semua, kalau yang belum married, cari suami yang berwibawa. Wih, bawa duit sakarung. Lebih bawa loh. Wih, bawa mobil Jaguar. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Tinggal satu. Kalau nggak ya sabar, terima kasih. Sayang Kurang satu. Belum lagi. Ayo, Bapak. Mau tanya lagi Pak, Ya. Cara Bapak menduplikasi ke agen-agennya sehingga menjadi agen star itu gimana Pak? Cara pembimbingannya, boleh tahu? Oh, sebetulnya tinggal aku cuma kasih statement. Jadi ya, aku selalu ngomong gini, kamu bulan ini dapat piro? Aku naik. Ya apa caranya? Ya balik ngomong face to face. Bisnis ini tidak terlalu sulit, bro. Ya toh? Kalau bisnis ini sulit, saya nggak akan jadi seperti itu. Bisnis ini sangat simpel, easy, gampang. Ketemu orang tiap hari, itu. Kadang-kadang kita ketemu orang, dapat nasabah yang kelasnya 500, nggak masalah. Ingat ya, saya di Probolinggo itu pertama dapat yang cuma 1 juta, 1-2 juta. Tapi begitu orang ini sudah masuk, aku tanya, Pak Adi di Probolinggo banyak teman. Wah, kayak teman nih. Iso kumpul loh Pak. Oh, ini Pak Andi tak jadikan guru flyer, ya kan? Nanti kalau Pak Adi kenalin, Pak Adi bisa dapat tiket. Kalau tiket nggak mau, bisa diambil duit. Oh iya, ya mas saya apa kapan? Ya Pak Adi senang acara, aku nanti saya tinggal Pak Adi telepon saya datang. Tanya istri saya datang di telepon. Tapi orangnya bisa jam 10 malam. Ya nggak apa-apa. Saya berangkat ke Probolinggo. Sampai di situ jam 9 lebih, saya ketemu Pak Adi, terus ketemu di rumahnya, namanya Pak Jimmy. Itu kerjanya luar biasa. Cuma nadai iler tok sugine nggak apa-apa. Ya, nadai iler. Kenalin, terus dari Pak Jimmy itu pokoknya dipanggil lagi. Ketemu, saya cerita, lo kamu melok piro? Dia nggak berani ngomong kecil, terus aku melok kuat. Ya mas, sak keluarga, piro? Aku tahu satu keluarga 5 orang bayar 195 juta, satunya 80 juta lebih. Dapat gede, karena apa? Dari orang yang kenalin dia cuma ikut 1-2 juta. Iya kan? Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya nasabah, binalah nasabah Anda itu dengan baik. Banyak kalau agent sudah dapat komisi, siap-siap, arigato, terima kasih, matur suwun. Ketemu lagi, lek waktu nanti. Ya, itu lek bulanan, lek tahunan. Setelah bisa ketemu. Nasabah saya itu setiap ulang tahun tak SMS. Selamat ulang tahun bro, mau makan di mana? Sen kono kuwi iso ae. Thank you ya. Dia merasa diperhatikan nggak? Hanya cuman SMS. Tahu SMS? Sosis. Semua makan sosis. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya kita prospek seperti ini tidak ada kata sulit. Ya, yang membuat Anda sulit karena diri Anda tidak pernah percaya sama diri Anda sendiri. Overconfident itu bagus nggak? Ouch! Kena kamu.
Aku ini paling ngawur. Aku konsertin aku ngawur. Buya, cok marah sama aku, ya? Gak boleh malah. Malah itu tak bagus. Ya, jadi artinya kesimpulannya apa yang saya sharingkan itu Anda sendiri yang bisa merubah, memakainya, menggunakannya. Jadi semua itu apa yang saya bisa itu karena saya ngalami sendiri. Ya, selama saya di asuransi sudah 21 tahun. 6 tahun di asuransi lain, 15 tahun di Prudential. Jadi saya sudah 21 tahun. Jadi kalau saya ngomong, enak mesuin, tetap belajar. Bahkan belajar saya bukan sama leader, belajar saya sama agen-agen yang profesional, agen yang top. Saya ke Jakarta, ketemu agen yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Karena dia orang dari bagan siapi-api. Ngomongnya itu konggu terus, ngomong rutin terus, tapi ngomong bahasa Indonesia itu nggak ada. Tapi dia bisa, tahu tak tanya, namanya Santoso di Proviva. Santoso Tanjung. Impianmu apa? Kamu kalau kerjanya apa? Saya kepengen mobil sih. Sekarang kamu harus pakai apa? Saya mau naik Honda Jazz. Lumayan. Enggak Pak, Honda sama Jazz hujan. Jadi Honda sama Jazz hujan. Hujan kan pakai Jazz hujan. Jadi Honda Jazz. Saya kurang Honda Jazz. Tapi sekarang dia buktikan dia punya Baleno. Bukan Baleno, sorry. Karimun. Tak tahu katanya beli Jazz yang kisahnya cuma beli Karimun, tapi saya sudah beli rusut, maksudnya rumah susun. Ya, padahal dia tuh ceritanya kerjanya tuh amit-amit, nggak ada yang lihat. Dia kerja di pasar ikan, celananya sini, muati siapa, bawa tibo, bawa iwa itu beli seperti itu. Sekarang jadi SQM. Ya, siapapun bisa. Anda pun bisa, katakan, saya bisa. Saya bisa. Jangan kamu nggak bisa. Saya bisa. Nah, gitu. Terima kasih. Selamat. Ya, terima kasih Bapak Rusin Widianto. Saya undang Bapak Tanjung untuk menyampaikan Pak Joni, Pak Alim dan selanjutnya. Oke, dan fotografer Pak Irwan. Tetapi guys,